Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bolehkah Hamba Tuhan Kaya? Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihan kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dari judul renungan kita di pagi hari ini, bolehkah hamba Tuhan kaya? Mungkin ada di antara saudara langsung berkata, pertanyaan macam apa ini? Karena hamba Tuhan atau gembala tempat saya berjemaat, beliau punya sebuah hanger. Saudara tahu apa itu hanger? Tempat untuk memarkirkan pesawat terbang. Bedanya di sini ialah hanger ini dipergunakan untuk menyimpan koleksi mobil-mobil mewah seorang pendeta besar. Di dalamnya ada Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, dan banyak lagi koleksi-koleksi mobil mewah yang sangat rare atau langka, yang tentunya harganya selangit. Belum lagi pester-pester muda setiap hari CFD atau Car Free Day, mereka biasanya akan mengendarai sepeda balap yang harganya ratusan juta dengan outfit yang tidak kalah mahalnya. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah hamba Tuhan kaya? Adalah pertanyaan yang tidak sepatutnya ditanyakan lagi. Karena kebanyakan hamba-hamba Tuhan sekarang, khususnya yang tinggal di kota-kota besar, sudah pada memamerkan kekayaan mereka. Lalu mau bagaimana sekarang? Kalau saya bilang pendeta nggak boleh kaya, kenyataannya ada begitu banyak pendeta dan pester yang kaya-kaya. Kalau begitu, mari kita renungkan nas firman yang sudah kita baca tadi. 1 Korintus 9 ayat 9 berkata, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Nas firman ini diambil dari Ulangan 25 ayat yang keempat yang berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Memberangus itu artinya menyumpal atau membekap atau menutup mulut lembu. Sementara mengirik itu artinya lembu melakukan pekerjaannya dengan cara menginjak-injak berkas gandum untuk memisahkan tangkai dan bulir-bulir gandum. Itu namanya mengirik. Jadi pada masa itu Musa melarang orang menutup atau membekap atau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik berkas gandum. Karena pada waktu lembu itu mengirik, menginjak-injak berkas gandum di bawah kakinya, ia akan memakan bulir-bulir gandum yang terlepas dari tangkainya. Kalau dari sudut pandang petani, tentunya mungkin hal ini akan mengurangi keuntungannya, karena bulir-bulir gandumnya itu dimakan oleh lembu. Tetapi Musa memperingatkan, biarkan lembu-lembu itu memakan bulir-bulir gandum itu, supaya hewan yang bekerja itu menerima makanan yang cukup untuk memelihara kekuatan dan kesehatannya. Dengan kata lain, hewan itu harus diperlakukan dengan baik dan diberi ganjaran untuk pekerjaannya. Lalu nas firman Tuhan tadi dilanjutkan dengan kalimat, lembukah yang Allah perhatikan? Tentunya kita manusia itu lebih daripada lembu, saudara ya. Maka kalau Nabi Musa saja memberikan perintah yang manusiawi sekali untuk seekor lembu, apalagi kepada manusia, saudara harus memperlakukan dia jauh di atas manusiawi. Siapa di sini para atasan atau bos atau seorang tuan yang kalau dia punya karyawan, dia perlakukan tidak manusiawi? Karyawan kerja siang malam, gaji atau haknya dikurangi, uang lembur tidak dibayar. Itu kan sama dengan tidak memandang manusia sebagai manusia seutuhnya. Maka hati-hati ya para atasan ya.
Kalau anak buahmu atau kalau karyawanmu mengeluhkan hal itu di dalam doa-doa mereka di hadapan Tuhan, maka Tuhan tahu berurusan kepada siapa nantinya. Saudara tidak usah heran apabila kehidupan saudara tidak bahagia. Karena apa? Karena saudara mencuri kebahagiaan orang lain. Nah, bagaimana dengan pendeta? 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Saya nggak pengen ngomong soal kaya dulu deh. Apakah hamba Tuhan atau pendeta itu berhak untuk digaji? Kalau berdasarkan ayat firman ini, ya jelas. Seorang pendeta, hamba Tuhan, pastor, itu berhak digaji oleh gereja atau oleh sinode di mana ia bernaung. Secara pribadi, terus terang ini menjadi perhatian saya. Sudahkah gereja menggaji atau menghidupi pelayan-pelayannya dengan layak? Dengan layak ya jelas dengan standar kehidupan orang hari ini, di mana kebutuhan makan minum, sandang papan, kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anaknya, itu sudah dipenuhi dan dijamin. Itu baru namanya memperlakukan manusia sebagaimana manusia. Kalau lembu saja diperhatikan Tuhan, apalagi manusia, haknya juga harus diperhatikan. Berapa kisaran gaji yang layak diterima oleh pendeta? Semua itu tergantung sinode atau gereja di mana ia bernaung. Kalau ada gereja atau sinode yang menggaji pendeta-pendetanya dalam kisaran 7-10 juta, ya semuanya itu sah-sah saja. Pendeta juga butuh hidup dengan layak. Kalau kita bicara konteks pendeta, ketika ia dituntut hanya untuk melayani, tanpa ia punya pekerjaan di luar, tanpa ia punya usaha di luar, dia murni 100% full-timer bagi gereja, maka gereja wajib memberikan ia penghidupan yang layak. Tetapi masalahnya sekarang tuh bukan itu. Saya menyadari ketika kita membahas pendeta dan uang, maka topik ini akan menjadi topik yang sensitif. Lebih-lebih kalau saya menanyakan, bolehkah hamba Tuhan kaya? Sementara di dalam kitab suci ada orang muda, seorang jemaat yang kaya raya datang kepada Yesus. Yesus berkata, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana kalau dengan pendeta kaya atau seorang imam yang kaya? Ini bukan Yesus yang berkata, ini saya yang berkata. Mungkin karena saking kayanya, kebanyakan pendeta-pendeta kaya justru nggak pengen ke surga, karena mereka masih pengen menikmati kekayaannya di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena renungan firman Tuhan di kesempatan kali ini masih belum sampai pada poin utama, maka kita akan lanjutkan pembahasan ini di dalam renungan kita yang berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini Kau sudah berbicara dan menegur kami dan mengingatkan kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami, setiap hamba-hamba Tuhan agar hidup berjalan di dalam kebenaran, agar kami jangan melekat kepada mamon, dan kami tetap memiliki motivasi yang murni, yang tulus, yang kudus di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, agar senantiasa berita Injil digaungkan lewat bibir mulut, lewat kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.